Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu syar'iyyatu. Al-hukmul awal, mata furidal jihadu 'alal muslimin. Kapan jihad itu diwajibkan bagi orang-orang Islam? Jadi dulunya itu jihad tidak diperbolehkan, tapi setelah itu diwajibkan jihad. Kapan jihad itu diwajibkan? Lam yakhtalifil ulama'u fi anna al-qitala qabla al-hijrah. Jadi ulama tidak berbeda pendapat di sini bahwasanya peperangan itu terjadi sebelum hijrah. Bahwasanya peperangan sebelum hijrah itu kana mahdzuran 'alal muslimin. Jadi qital atau peperangan atau berjihad sebelum hijrah itu dilarang, dan ulama tidak ikhtilaf di sini. Dengan binususin katsiratin fi kitabillah. Jadi ada nas-nas dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya sebelum hijrah jihad ini dilarang. Dilarang berperang sebelum hijrah. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala fa'fu anhum wasfah. Jadi maafkanlah mereka, biarkanlah mereka walaupun mereka menyakiti orang-orang muslim. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Jadi tolaklah pekerjaan-pekerjaan mereka dengan cara yang lebih baik. Artinya bukan diperangi juga. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Andai kata mereka itu berpaling darimu Muhammad, dari orang-orang Islam, maka ketahuilah bahwasanya engkau hanya yang menyampaikan wahyu. Artinya tidak ada kewajiban untuk memaksa dan memerangi mereka. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang beriman untuk memaafkan orang-orang yang tidak mengharap hari-hari Allah kelak di akhirat. Tak iman maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maafkanlah mereka, jangan perangi mereka. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka orang-orang Islam, maka orang-orang Islam menjawab dengan perkataan yang penuh dengan keselamatan. Tidak ada perkataan dari mereka yang muncul akan adanya peperangan seperti itu. Jadi ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwasanya sebelum hijrah itu tidak ada peperangan. Wa amsalu hadhihi al-ayati katsirun tadullu ala anna al-mu'minina kanu manhiyina an qitali a'daihim. Jadi ayat-ayat seperti yang sudah dibacakan tadi semuanya menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka dilarang untuk memerangi musuh-musuh mereka. Wa hunaka nassun sharih, dan di sana ada nas yang sangat jelas sekali bil kaffi anil qital, akan larangan untuk memerangi musuh. Wa huwa qauluhu ta'ala, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nas. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang dikatakan pada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Menahan tangan maksudnya menahan diri untuk berperang. Kufu aidiyakum. Jadi sebelum hijrah orang-orang sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan orang Arab. Jadi mereka itu sangat ambisi, sangat mempunyai minat tinggi untuk berperang. Tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicegah untuk berperang. Kufu aidiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian untuk berperang. Udah, aqimus sholat, laksanakan aja sholat, atuz zakat. Setelah hijrah, lamma kutiba alaihimul qital, setelah hijrah itu diwajibkan bagi mereka untuk berperang. Falamma kutiba alaihimul qital,
Setelah mereka itu ditetapkan untuk berperang, diwajibkan bagi mereka untuk berjihad, idza fariqum minhum yakhshawnan nas. Ada sekelompok orang di antara mereka yang takut untuk berperang. Tinggal apa yang wajib bagi sekali pas tak perang sendiri. Jadi ayat ini sudah jelas kufu aidiakum sebelum hijrah. Rawa Ibnu Jarir bisanadihi an Ibnu Abbas annahu qala. Ibnu Jarir dengan sanad beliau dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas annahu qala. Ibnu Abbas berkata, "Inna Abdurrahman ibn Aufin wa ashaban lahu ataun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Jadi kata Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabatnya mereka datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, Rasul, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun." Ketika kita dalam keadaan musyrik, kita itu mulia. Karena apa? Mulia. Setiap ada orang yang mencela kita, langsung kita balas dengan peperangan. Ada orang yang menganiaya, langsung kita balas dengan peperangan. Sehingga kita itu mulia, izz, dalam keadaan musyrik. Falamma amanna sirna adillah, kata Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabatnya. Tapi Rasul, ketika kita iman, sudah masuk Islam, tapi kita seakan-akan menjadi orang yang hina. Kenapa kok menjadi orang-orang yang hina? Karena tidak berperang. Iya, cocok musuh tapi tak laban seakan-akan kan. Pak ini rekan sini ya. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni umirtu bil af." Saya diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan. Fa'fu anhum wasfah fala tuqatilu. Janganlah kalian berperang. Falamma hawwalahu Allah ila al-Madinah, setelah Allah Subhanahu wa taala memposisikan mereka ke Madinah, hijrah, umira bil qital, mereka diperintahkan untuk berperang. Fakaffau, lalu mereka itu menahan diri mereka untuk berperang. Patako tinggal isro aprang sekali pas tako. Fa anzalallahu tabaraka wa taala, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Mafhum nggih? Jadi ini sebelum hijrah ada larangan untuk berperang. Apa hikmah dibalik itu semua? Jadi di sini beliau menyebutkan beberapa hikmah, tapi mungkin kita ambil satu atau dua. Di antara hikmah kenapa kok sebelum hijrah itu dilarang untuk berjihad atau berperang. Wal hikmatu fil kaffi 'anil qital, dan hikmah dalam larangan untuk berperang fi bad'id da'wah, di permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumkinu an nulakhisa asbabaha fi ma yali. Bisa kita ringkas sebab-sebab tercegahnya larangan atau sebab-sebab larangan untuk berperang di sebab-sebab yang kita akan sebutkan. Yang pertama, innal muslimina kanu fi Makkah qillah. Ini sebab yang pertama. Orang-orang Islam di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jumlah mereka adalah sedikit, wahum mahsurun, dan mereka itu orang-orangnya terbatas, tidak banyak. Fa mahsuruna fiha, di Mekah ketika itu orang-orang muslim sedikit dan terbatas. La haula lahum wala taul wala tula ini. Wala taul ya. Kalau tula ini panjang, kalau taul ini kemudahan. Jadi la haulah, mereka itu tidak mempunyai kekuatan, lahum wala taul, dan mereka tidak mempunyai kemudahan untuk melawan musuh. Walau waqa'a bainahum wa bainal musyrikin harbun aw qital la abaduhum an bakrati abihim. Ya Masya Allah. Apabila terjadi peperangan antara orang-orang Islam yang jumlahnya itu sedikit dengan orang-orang musyrik yang jumlahnya itu banyak, apabila terjadi peperangan atau pertempuran jihad, maka la abaduhum, niscaya orang-orang musyrik akan membasmi orang-orang Islam semuanya. An bakrati abihim, an bakrati abihim nih kak, artinya semuanya. Ini ke peribahasa orang Arab ketika mengungkapkan semuanya, an bakrati abihim. Jadi misalkan bahasa Arab, ja'an nasu an bakrati abihim,
Semua orang datang. Ja'at tullab an bakrati abihim. Semua santri pada datang. Ini peribahasa. Bakroh ini artinya onta ki. Bakroh ini artinya onta. Ma bisa. Lamba cepon keluar sekolah ini nika jelas ki bakrati abihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamba ini kebedoreng di anak 10. Di anak 10. Nah laki kepi. Pabiring sepur nikah panyare nyare napa buruan lah senika. Ngiba gurunan untuk ngiba buruan lah senika. Jadi 10 anak ini kan mengangkat kepi. Ternyata debak ke situng tempat pas ketemu ban musuh. Ya ada perangi 10 anak ini ke perang kepi pas ketok cedeka kepi. 10 anak-anak ini kah ketok kepi cedeka. Lah setara ni ketok kepi jadi ke 10 anak kanak ni kah pas cedek kagak saya 10 biki masuk aki ke guru nengah. Masuk aki ke guru nengah. Lah guru nang ni pas etal pas ikentong aki ke ontana. Ikentong aki ke ontan berarti ontan deki mulai ke roman baban kangku ngiba guru nang seposan ban cedek ka anan tibi. Lah guru nang ni itu tope. Itu tope. Tinggal ada pak ke roman si bapak bapak ni kami sebuh. Are oleh telur banyak ngarawak kol bungkol. Ya sebab ilmu guru nengah. Sengku telur senika. Tahu ni telur apa? Telur ontah. Bi bapak ane sengku telur ontah bu. Berarti mereka are oleh telur banyak sampai iki mulai kade. Male bapak ngakan kade senika. Ternyata setelah juga si guru nang ternyata ese na bani telur ese cek tekanan. Lah ketika itu tetanggenah orang ketika bah ngucap ja'u an bakrati abihim. Mereka datang tapi ikebe ontana. Jadi anan sesebolo datang ikebe situng ontah. Mak bisa 10 orang ikebe situng ontah polana sekebe ning cuma cedeka. Dan ini pas teti peribahasa ben orang Arab semua ungkapan yang mengandung arti semua. Ini kepahe koca an bakrati abihim. Ngerti? Lanjut. Fasya Allahu an yaktsuru wa ayyakuna lahum ansarun wahwan. Jadi misalkan terjadi peperangan sebelum hijrah, niscaya orang-orang Islam akan dibunuh semua sama orang-orang musyrik. Lalu kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan mereka itu jumlahnya banyak, wa ayyakuna lahum ansar, dan mereka itu banyak penolongnya. Tah nikah di Madinah nikah deki banyak ansar kan, wa an yartakizu ala qaidatin aminah, dan mereka itu bisa bermarkas mempunyai pondasi daulah, tahmihat daulah yang di mana kaidah tersebut itu dilindungi oleh kepemerintahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma hajaru ilal Madinatil Munawwarah, ketika mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah al Munawwarah, adzina lahum bil qital. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk berperang. Ba'da an qawiyat syaukatuhum wa kathura adaduhum. Setelah kekuatan mereka itu maksimal dan jumlah mereka juga banyak, akhirnya diperbolehkan untuk berperang. Fahimtum? Ini adalah hikmah tidak diperbolehkannya berjihad sebelum hijrah. Hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, ini kan mungkin ngalah 2 hikmah paham Bu. Kanatil ghayatu tadriba nufusil mu'minin ala sabri imtithalan lil amr. Ya, kenapa kok dilarang untuk berjihad sebelum hijrah? Tujuan pertamanya adalah melatih jiwa orang-orang mukmin untuk selalu sabar dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'an lil qiyadah, dan juga supaya agar tunduk terhadap pemimpin. Ya pakon cak perang bi Rasul, ya cak perang. Wa intidharan lil idzn, dan juga sabar menunggu adanya izin. Ya, agar menunggu ini kan cek sulit kan. Wa qad kana al-arabu fil jahiliyah syadidi al-hamasah. Orang-orang Arab mereka kan
orang-orang Arab. Orang-orang Arab di masa jahiliyah dulu, mereka itu sangat ambisi, sangat mempunyai minat kuat untuk berperang. Boleh-boleh mati orang yang senikah. Itu mau berdereng lanya lah kasaku. Mangkai cocok akasa senikah. La yasbiruna 'ala dhaim. Mereka itu tidak mempunyai kesabaran atas penganiayaan. Wa qad ta'awwadu 'ala lindifa. Wa qad ta'awwadu lintifa. Mereka itu terbiasa bergegas, mempunyai ambisi wal hamasah wal khiffah lil qital. Mereka itu mudah untuk berperang. Makanya kan sobungan. Sobung. Tapi orang-orang Arab nikah, jiwanya nikah, wataknya nikah bergegas apabila ada penganiayaan, terus mereka punya ambisi dan minat yang kuat untuk berperang, mempunyai kemudahan dalam segala hal yang berhubungan dengan membunuh orang. Jadi ketika ada awwalidain, ketika ada orang yang memanggil untuk berperang, maka langsung bergegas untuk berperang. Fakana labudda min tamrinihim. Maka dari itu semua mereka itu harus dilatih ala tahammulil adza, untuk selalu sabar atas semua hal yang menyakitkan, wasabr alal makarih, dan sabar akan hal-hal yang tidak dia sukai, wal khudu' li amril qiyadatil ulya, dan tunduk terhadap perintah yang besar, hatta yaqa'ut tawazun bainal indifa' wat tarawi, biar ada keseimbangan antara sifatnya yaitu bergegas dan mempertimbangkan suatu perkara. Male standar sedikit. Wal hamiyatu wat ta'ah. Biar juga ada keseimbangan antara keinginan dan ketaatan. Fi jama'atin hayyatuhum iradatullahi li amrin azim. Pada jiwa satu kelompok yang memang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mereka untuk hal yang agung. Jadi mungkin ini kaki untuk hikmah pada hikmah jim ni kan. Kita bisa sampean baca TV